Oke, selamat siang teman-teman semua. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen produksi pada suatu perusahaan. Manajemen produksi adalah bagian dari lingkup manajemen yang memiliki peran untuk mengkoordinasikan dan mengambil keputusan dari berbagai kegiatan seperti perencanaan organisasi, arah, serta pelaksanaan aktivitas produksi untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan. Berikut adalah elemen manajemen produksi, yaitu manusia, mesin, material, uang, metode, serta pasar. Tujuan dari manajemen produksi adalah melakukan kegiatan pengelolaan, mengatur serta mengendalikan proses produksi barang dan jasa agar jumlah, waktu, harga, kualitas, serta tempatnya sesuai dengan keinginan konsumen. Tentu saja seluruh rangkaian kegiatan tersebut untuk membuat konsumen puas dan juga produsen atau penjual mendapatkan keuntungan. Agar kedua belah pihak bisa mendapatkan apa yang diinginkan, setiap perusahaan harus bisa menentukan secara tepat strategi manajemen produksi. Fungsi dari manajemen produksi yaitu pertama, memilih produk dan desain. Fungsi awal dari manajemen ini adalah memilih produk yang tepat untuk dipasarkan. Desain yang akan dipilih harus sesuai dengan kebutuhan konsumen dan memberikan nilai maksimum. Dan yang kedua, yaitu memilih proses produksi. Perusahaan atau organisasi yang akan mengolah produk harus menentukan jenis teknologi apa yang akan mereka gunakan, tahapan proses produksi, hingga penanganan material. Dan ketiga, yaitu ketetapan memilih kapasitas produksi. Maksud dari memilih kapasitas produksi adalah manajemen produksi harus bisa merencanakan produksi untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Keempat, perencanaan produksi. Mapping adalah penentuan jalur kerja atau urutan operasi. Hal ini bertujuan untuk urutan operasi apa yang paling aktif dan paling tepat untuk diterapkan. Dan yang kelima ada pengontrolan produksi. Di tahap ini, manajer atau kepala divisi akan bertugas untuk mengontrol proses produksi, apakah sudah sesuai dengan rencana atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, barulah seorang manajer akan mengambil tindakan yang tepat. Keenam, pengontrolan kualitas dan biaya. Manajer produksi harus memikirkan untuk menekan biaya produksi agar harga yang dijual bisa terjangkau oleh konsumen, karena seluruh konsumen pastinya menginginkan produk yang berkualitas dengan harga yang murah. Yang ketujuh, mengendalikan barang persediaan. Fungsi dan tugas manajemen produksi itu sebagai pengendalian barang persediaan. Mereka harus mengontrol agar barang persediaan tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Jika terdapat barang yang berlebihan atau overstocking, maka modal kerja hanya akan terbuang sia-sia. Dan yang terakhir yaitu perawatan mesin produksi. Perawatan mesin produksi ini mencakup kegiatan pemeriksaan mesin secara berkala, pembersihan, pemeliharaan, dan penggantian mesin, perminyakan, peralatan, suku cadang, dan sebagainya. Semua kegiatan tersebut bertujuan agar mencegah kerusakan pada mesin. Ruang lingkup manajemen produksi. Yang pertama yaitu keputusan dan kebijakan tentang desain. Pemilihan tentang desain produk merupakan keputusan jangka panjang, sebab hal ini akan meliputi penentuan desain yang akan dibuat, layout tempat produksi, desain kegiatan pengadaan masukan yang diperlukan, desain metode dan teknologi pengolahan, organisasi perusahaan, desain job description atau spesifikasi. Kedua, kebijakan dan keputusan tentang proses transformasi. Pada proses transformasi ini termasuk pada proses dalam jangka pendek karena berhubungan dengan keputusan taktis dan operasional. Hal yang berkaitan pada proses ini adalah jadwal shift kerja, anggaran biaya produksi,
jadwal penyerahan masukan ke dalam sistem pengolahan, serta jadwal penyerahan keluaran ke konsumen atau penyelesaian produk. Keputusan kebijakan tentang perbaikan. Perbaikan merupakan keputusan yang bersifat kontinu atau berkelanjutan. Maka dari itu, kebijakan mengenai perbaikan harus dilakukan secara rutin. Kegiatan yang berkaitan dengan proses perbaikan adalah perbaikan secara terus-menerus terhadap mutu keluaran, efektivitas dan efisiensi sistem, kapasitas dan kompetensi dari karyawan, perawatan sarana kerja atau mesin produksi, pengerjaan produk. Tahapan manajemen produksi ada 3, yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengawasan. Perencanaan produksi yaitu melakukan persiapan tersistem pada barang yang akan diproduksi. Pada tahapan ini, beberapa keputusan yang akan dihadapi antara lain jenis barang apa yang akan diproduksi, kualitas barang, jumlah barang produksi, bahan baku, pengendalian produksi. Yang kedua itu pengendalian produksi bertujuan untuk memaksimalkan seluruh biaya seoptimalnya mungkin. Dan ada 3 kegiatan untuk pengendalian, yaitu menyusun sebuah rencana, pembuatan jadwal kerja, menentukan target konsumen. Pengawasan di sini memiliki fungsi yaitu memantau pelaksanaan aktivitas produksi dapat berlangsung sesuai rencana. Kegiatan yang akan dilakukan adalah menetapkan kualitas produk, menetapkan standar produk, serta produksi secara tepat waktu. Kesimpulan dari materi ini dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa manajemen produksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi agar menghasilkan produk yang berkualitas, sehingga manajemen produksi akan menyangkut dengan pengambilan keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.